Assalamualaikum Pak Muhammad. Apa kabarnya hari ini Pak Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Alhamdulillah kabar saya baik ya. Apa kabarnya juga Pak Wahyu? Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak Muhammad, luar biasa. Kabar saya hari ini juga baik ya. Senang juga ya, sangat senang bisa bertemu Pak Muhammad di kesempatan kali ini di ruang ini untuk melaksanakan sesi coaching ya Pak Muhammad ya. Ya, ya. Ya. Apalagi saya apa ya? Dari tadi siang saya sudah tidak sabar ya. Ingin mengobrol dengan Bapak ya. Waduh, kalau boleh tahu kenapa tidak sabar nih Pak Muhammad nih ya. Tidak sabar nih, kenapa nih? Jadi begini ya Pak. Saya ingin tahu ya Pak ya, ingin segera tahu menyampaikan harapan yang terpendam dalam proses pembelajaran di semester 1 ini, Pak. Oke, baik nih Pak Muhammad. Jadi gini ya, berarti Pak Muhammad tadi sudah tidak sabar ingin melaksanakan sesi coaching ini ya. Ya, Dan Pak Muhammad ingin tahu ya, ingin mengetahui harapan terpendam Pak Muhammad ini kira-kira dalam semester 1 ini jadi apa harapan Pak Muhammad? Nanti dikat aja Pak. 1, 2, 3 nggak apa-apa dikat sama saya nanti. Oh, ya udah. Nanti dari pertanyaan mana gitu? Apa dari sini lagi nih dari Pak Mamat? Pak Mamat mau yang nanya dulu. gimana? Saya dikasih pandangan. Jadi begini ya Pak, saya ingin segera menyampaikan harapan ya, yang terpendam dalam proses pembelajaran di semester 1 Pak. Gitu, Pak. Betul, baiklah. Nah, Pak Mamat, kalau misalnya tadi Pak Mamat ingin ada rasa terpendam ya, Ya. nah kira-kira harapan terpendam apa nih dalam proses pembelajaran dalam semester 1 ini Pak Mamat? Jadi begini Pak ya, setelah mengikuti pendidikan calon penggerak ya Pak, saya sangat percaya ya setiap siswa memiliki potensi unik ya, dan dapat tumbuh melalui pendidikan. Jadi saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Oke, Pak Mamat, jadi ingin menciptakan Pembelajaran yang inklusif ya. ya. Oke, Pak Mamat, jadi gini Pak Mamat, harapan Pak Mamat mengenai pembelajaran yang inklusif itu menurut Pak Mamat seperti apa ya? Ya minimal ya Pak, minimal ya, lingkungan belajar yang saya harapkan itu pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran melalui berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video, untuk mengakomodasi harapan gaya belajar ya. Keragaman belajar maksudnya seperti itu. Wah, kalau menurut saya itu lingkungan pembelajaran yang idaman ya Pak. Ya, ya. Ya, idaman, apalagi di era zaman sekarang Pak. Ya, apalagi di CGP. Ya, sebagai CGP itu merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang sangat diharapkan ya, dalam proses pembelajaran di era sekarang. Nah, Pak Muhammad, pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran inklusif itu ya, eh, pembelajaran apa yang paling efektif, untuk mengakomodasi siswa dengan berbagai gaya belajar itu. Jadi saya kepikiran nih, begini ya Pak, saya kepikiran untuk menggabungkan beberapa metode pembelajaran setelah adalah hal-hal yang paling efektif ya, dengan mengintegrasikan elemen visual, auditif, dan kinestetik ya. Kita dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dan membuat pembelajaran itu lebih inklusif. Lebih inklusif ya, Ya. Pak Muhammad ya. Oke, itu ide yang bagus itu Pak. Pak Muhammad pernah melihat atau mencoba metode pembelajaran yang disajikan melalui berbagai metode pembelajaran tidak Pak? Pernah melihat atau mencoba gitu? Pernah Pak, pernah. Oke, seperti apa itu Pak?
Saya pernah mencoba dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak, tentang menulis teks, cerita fantasi, ya. Saat saya menjelaskan langkah-langkah membuat kerangka pikiran, saya menggunakan gambar dan model audiovisual, Oh, audio visual ya Pak. audiovisual. Oke. Baik Pak. Nah, berarti Pak Muhammad pernah mencobanya ya? Pernah mencobanya Ya. dari apa yang tadi Pak Muhammad jelaskan. Nah, sekarang setelah Pak Muhammad mencoba itu, melakukan itu gitu. Nah, lalu respons dari anak-anak seperti apa Pak? Jadi ternyata ya Pak, jadi anak-anak itu mereka sangat antusias Pak, sangat antusias dan berebut saat bergiliran mengerjakan soal di depan kelas, begitu Pak. Oke, nah gini Pak Muhammad ya. Nah itu Pak Muhammad sudah tahu solusinya nih Pak Muhammad kalau menurut saya ya, karena Pak Muhammad pernah mencoba menerapkan metode pembelajaran seperti itu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Oh iya ya Pak. Jadi Iya. apa? Itu tuh sudah melaksanakan pembelajaran yang inklusif ya Pak. Inklusif, Ya, iya, oh, ya, betul. ya, Iya, saya baru Pak sadar Muhammad. ya betul ya Pak. Iya, Ya, ya, pernah ya. mencobanya itu Jadi Pak Muhammad. mencoba tapi tidak tahu Mungkin nama belum ya, tahu, ya, iya, ya, ya, iya. belum tahu namanya ya, ya. Sebetulnya itu yang Pak Muhammad pernah lakukan bisa dicoba. Ya, ya. Untuk inklusif itu Pak Muhammad. Ya. Oke, nah jadi bagaimana rencana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif versi Pak Muhammad ini nih? Ya. Rencananya Pak Muhammad. Jadi rencananya Pak, saya akan membuat alat peraga untuk menulis teks cerita fantasi dan mengajak anak-anak untuk membuat bersama di kelas. Kemudian saya pun ingin mengajak kolaborasi dengan Pak Wahyu sendiri ya untuk menciptakan bahan ajar dan alat evaluasi materi berbasis digital ya yang di dalamnya terdapat audiovisual agar anak-anak bisa belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing begitu Pak. Baik. Mantap sekali idenya Pak. Ya, 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 terima kasih Pak. mantap sekali tadi Pak Muhammad sampaikan ingin berkolaborasi ya Pak Muhammad Ya, ya. ya, ya. Insya Allah saya siap untuk berkolaborasi lah dengan Pak Muhammad jika memang Pak Muhammad memerlukan kolaborasi dengan saya gitu. Ya, insya Allah saya siap. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya, Ya, sama-sama, Pak Muhammad. atas dukungannya ya, terima kasih juga ya. Oke Pak Muhammad, kira-kira Pak Muhammad butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan semuanya itu Pak Muhammad? Sepertinya cukup lama ya Pak, kira-kira 2 minggu lah. Tapi kalau saya kebingungan, boleh kan saya meminta bantuan lagi ke Bapak ya? Tentu boleh Pak Muhammad ya. Insya Allah saya siap membantu. Nanti Pak Muhammad tinggal kabar-kabari saja ya, kabar-kabari Iya. saja kita bisa ngobrol lagi nanti ya. Iya, iya. Kalau Pak Muhammad memang butuh bantuan saya siap untuk berkolaborasi begitu Pak Muhammad. Iya Pak. Ya, terima kasih lagi Pak ya atas bantuannya dan semoga kita bisa menjalankannya ya Pak ya. Oke siap Pak. Bagaimana ya kalau kita bisa memastikan nih Pak Muhammad, bagaimana kita bisa memastikan bahwa cara tersebut itu benar-benar efektif dilakukan oleh Pak Muhammad gitu. Nah, Saya tuh akan pertama ya saya akan menggali ilmu-ilmu tentang pembelajaran yang inklusif ya, mencari referensi dari buku atau bertanya kepada senior-seniornya ya, dan saya akan menerapkan pembelajaran yang inklusif ya di kelas ya dengan seksama ya, dan bila ada yang perlu ditanyakan dengan Pak Wahyu, nanti saya juga akan selalu berkonsultasi ya dengan Pak Wahyu. Oke Pak Muhammad. Nah, tadi kan sudah merencanakan ya Pak Iya, Muhammad iya. dan tadi mengajak kolaborasi juga. Insya Allah saya siap dari Pak Muhammad. Nah, terkait rencana Pak Muhammad tadi yang versi Pak Muhammad itu, nah itu kira-kira kapan nih saya bisa memastikan bahwa itu efektif sebagai bentuk follow up saya kepada Pak Muhammad nih? Ya, Apakah minggu depan atau bulan depan atau kapan gitu? ya untuk menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana ya kira-kira 2 minggu lah, lebih cepat lebih bagus Oh, ya. Oke, 2 minggu ya Pak Muhammad. Ya, ya. 2 minggu. Ya Insya Allah 2 minggu nanti kita bisa ketemu lagi ya. Siap ya. Untuk memastikan itu ya Pak Muhammad ya. Baiklah,
2 minggu lagi kita ketemu lagi Pak Mamat. Siap, Mungkin siap Pak ya. sesi coaching hari ini Siap, siap. cukup sekian mungkin Pak Mamat, Iya, iya Pak ya. atau masih ada yang harus dilanjutkan? Cukup cukup Pak. Nanti lain kali, lain waktu saya bisa menghubungi lagi ke Bapak ya Pak. Oke Pak Mamat, siap ya, nanti saya tunggu ya Siap, siap, hasilnya siap, Pak siap. Mamat ya. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Mamat atas waktunya, mudah-mudahan coaching ini bermanfaat ya Pak Mamat. Amin, 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 amin. Ya, bermanfaat untuk Pak Mamat khususnya dan umumnya untuk saya dan rekan-rekan yang lain. Iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ada vaksinnya. Vaksinnya ada vaksinnya ada enggak? Vaksin non. Vaksin sudah vaksin. Nanti di apa di pasca observasi. Batik aja Bu. Jahat 12. Cakep banget pada hamanya. Hah? Duaan. Hanya introna. Baik Bapak ya. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan sesi coaching ya Betul dengan Ibu. coachi yaitu Bapak Pak Mamat. Pak Mamat. Ya. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa menurut Bapak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kalau saya menilai sendiri ya Bu, kalau menurut saya tadi dari proses coaching tadi yang dilakukan oleh saya dan Pak Mamat, saya merasa kompetensi itu sudah nampak Bu, ya sudah nampak, tapi tetap saya masih merasa belum sepenuhnya untuk menguasai kompetensi itu, gitu ya. Tapi kan tadi khususnya yang saya garis bawahi mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah itu saya rasa tadi sudah ada meningkat karena saya sudah bisa memfokuskan pikiran saya, telinga saya terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Pak Mamat. Baik, jadi menurut performa Bapak dalam mendengarkan ya, tadi itu sudah baik ya, yaitu dari Bapak itu menilai karena sudah bisa fokus terhadap apa yang Pak Mamat sampaikan. Ada lagi tidak menurut Bapak penilaiannya yang membuat performa Bapak itu kompetensinya meningkat? Atau hanya itu saja? Saya rasa ada lagi, ada sih Bu, ada. Saya merasa selain tadi ya, selain kompetensi saya bisa fokus mendengarkan ya, saya juga merasa dari fokus itu saya bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot saya rasa ya. Jadi dalam artian ketika fokus berarti bisa ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan itu nyambung gitu Bu ya, dan bisa mengetahui ya masalah inti yang terdapat dari Pak Mamat gitu ya, dan juga bisa memunculkan solusi itu keluar dari Pak Mamatnya itu gitu ya, dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan atau saya pertanyakan ke Pak Mamat gitu. Iya betul sekali ya. Nah tadi kan saya sudah mengamati ya Pak. Nah izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Karena Silakan Ibu ya. memang nyambung ya dengan tadi yang Bapak sampaikan ya. Saya itu tadi mengamati saat Bapak coaching dengan Pak Mamat itu sudah melakukan kompetensi dalam sesi mendengarkan dengan baik ya. Itu ditunjukkan dengan Bapak mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan Pak Mamat, Bapak juga fokus ya dengan apa yang disampaikan Pak Mamat. Dan saya juga ini memberikan apresiasi kepada Pak Mamat. Wah bagus, nah seperti itu ya. Kemudian Bapak juga menjadi pendengar yang baik itu membuat rasa nyaman ke Pak Mamatnya yang saya lihat dari ekspresi gestur Pak Mamatnya. Bapak juga nyaman sih sebenarnya ya, karena kan kita mendengarkan dengan baik. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana pendapat yang saya ini sampaikan terhadap hasil pengamatan tadi? Betul tidak itu? Baik Ada yang Bu, disampaikan? dari penjelasan Ibu ya mengenai observasi coaching saya,
saya sangat menerimanya, dan itu memang saya merasa sendiri tadi, saya merasa nyaman ya, saya merasakan bahwa saya nyaman ketika melakukan proses coaching itu. Dan saya lihat juga Pak Mamat enjoy juga ya, dan Pak Mamat tadi juga merasa terbantu sekali ketika solusinya ditemukan gitu ya, ketika saya bantu, saya arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan akhirnya Pak Mamat menemukan solusinya, yaitu sangat bagus sekali bagi saya. Dan pendapat Bu Titin mengenai proses coaching tadi itu sangat sangat memang sangat sesuai gitu. Iya betul ya. Nah, tapi namun demikian ya, saya juga melihat tadi dari sesi coaching itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa Bapak kembangkan ya. Tadi saat sesi coaching saya amati Bapak itu memberikan pilihan rencana kepada Pak Mamat itu satu, padahal Bapak bisa bertanya lagi kira-kira dengan pertanyaan yang lain, supaya nanti Pak Mamatnya itu ada plan E, maksud saya ada plan A, kemudian ada plan B juga, atau plan C gitu ya. Itu hanya pendapat saya ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Bapak merasakannya tidak? Ya Bu, saya sangat merasakannya ya. Memang tadi saya tidak memberikan stimulan lagi ya untuk memunculkan pilihan-pilihan yang lainnya. Ya memang itu saya akui itu menjadi kekurangan saya. Mudah-mudahan dari observasi ini ya, apa yang Ibu amati, ya, apa yang Ibu temukan itu tentunya jadi masukan untuk saya sebagai bahan evaluasi ketika saya melakukan coaching di lain waktu dengan rekan Ibu yang lain Bu, gitu ya. Itu sangat saya ucapkan terima kasih banyak ya, itu bisa jadi perbaikan saya ke depannya gitu. Iya. Nah, ini ada rencana tindak lanjut nggak dari sesi coaching yang tadi dilakukan sama Bapak? Oke, untuk rencana tindak lanjut dari sesi coaching tadi ya, rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan, yang pertama saya akan follow up ya. Yang tadi ya, Ya, yang betul. tadi masalah Pak Muhammad ya. Iya. Tentunya itu sebagai rencana tindak lanjut saya akan follow up seefektif apakah solusi yang akan Pak Muhammad terapkan. Terus yang kedua berkaitan dengan masukan dari Ibu tadi, saya akan mencoba lebih banyak lagi melihat referensi bagaimana proses coaching yang baik ya, apalagi yang memberikan pilihan, bukan memberikan pilihan, yang bisa menggiring menentukan pilihan lebih dari satu gitu ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa memancing lebih dari satu pilihan gitu ya, karena kan banyak video ya, banyak video tentang coaching dengan alur kita dan memakai rasa itu seperti apa, itu banyak sekali videonya. Tentunya itu menjadi bahan untuk saya berlatih ya, belajar dan terus mengembangkan kompetensi saya. Iya betul ya Pak ya. Jadi tadi rencana tindak lanjutnya sudah Bapak jabarkan ya. Nah, dari diskusi ini nih, apa yang terbayangkan sama Bapak untuk meningkatkan lagi performa menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Nah, Bapak itu bisa juga dilanjutkan dengan kapan atau dengan siapa? Mungkin ada yang bisa membantu di mana gitu. Baik, mungkin untuk meningkatkan kompetensi itu ya, saya kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak Bu ya, yang sudah berpengalaman, ada juga Pak Kepala Sekolah ya, yang saya rasa beliau senior ya, dan saya rasa beliau sudah berpengalaman dan sudah sering melakukan supervisi ya kepada guru-guru, dan itu bisa saya jadikan untuk membantu saya lah ya dalam meningkatkan kompetensi saya, dan khususnya kompetensi mendengarkan aktif gitu. Itu bisa saya mungkin waktunya bisa fleksibel Bu, bisa di depan, mungkin cari-cari waktu luang, saya nanti coba untuk minta tolong untuk sharing, berbagi bagaimana menjadi coaching yang baik begitu Bu. Iya. Baik, terima kasih Bapak ya. Rencana tindak lanjutnya sangat baik ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan yang lainnya ya Pak ya. Nah, sebagai penutup nih Pak, menurut Bapak perasaan setelah saya sesi observasi kali ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sangat senang Bu, sangat senang Alhamdulillah, sekali. sangat senang ya. Iya, karena kan tadi sebelum observasi kan saya ada sedikit, katakanlah ada sedikit permasalahan ya, dan dilakukanlah proses coaching
menentukan ya, apakah saya ada peningkatan atau tidak ya, dan ternyata Bu Titin memberikan masukan dari observasi itu, saya sangat senang sekali gitu ya. Ternyata dari pendapat Bu Titin tadi saya sudah ada peningkatan ya yang lumayan, dan juga ada masukan lagi untuk gambaran ketika saya melakukan coaching berikutnya itu mungkin bagi sangat-sangat senang sekali. Ya, alhamdulillah Bapak merasa senang ya. Baik, mudah-mudahan setelah sesi observasi ini ke depannya Bapak bisa meningkatkan kompetensi, tidak hanya dari mendengarkan aktif tapi juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak, dan juga kehadiran Anda. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian Pak. Baik Ya. Ibu, ya cukup mungkin ya. Iya. Baiklah, kalau begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Beres ya. Beres. Wih, Kenapa bagian saya tuh?